Kembali bersama kami di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Sepanjang tahun 2022, banyak sekali tren ini bermunculan dari media sosial. Mulai dari lagu, lalu ada koreografi tarian, hingga gerakan-gerakan sosial. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan tren-tren yang ada di media sosial tersebut? Kami sudah bersama dengan Director Creator Partnership Meta, Revi Silviana pagi ini. Mbak Revi, halo, selamat pagi Mbak. Halo Mbak Paskalis, apa kabar? Senang sekali bisa jumpa kembali. Sama-sama Mbak Revi, aku juga senang banget karena kita mau ngomongin soal tren nih. Jadi sepanjang 2022 sebenarnya tren apa sih yang bermunculan dan bertahan cukup lama di sepanjang tahun ini? Oke, aku mau cerita, sebenarnya kita tuh baru aja meluncurkan for the first time Instagram Gen Z Report. Jadi ini berdasarkan data internal dan juga kita survei kerjasama dengan Populix dengan kurang lebih 2.000 Gen Z. Jadi ini usia 18 sampai 25 tahun ya di Mhm. Indonesia. Kita menemukan ada 3 temuan menarik nih. Yang pertama, Gen Z itu menyukai koneksi dan hiburan di satu tempat. Semua orang suka hiburan, tapi spesifik untuk Gen Z, mereka pengen saat mereka menikmati hiburan, mereka juga bisa men-share atau terkoneksi dengan circle mereka. Jadi kita menemukan bahwa ada kurang lebih 73% Gen Z menyukai Reels, dan kemudian mereka menyukai untuk men-share itu, contohnya dengan berbagai macam fitur yang tersedia di Instagram, seperti ada share ke direct message, ke stories, dan juga fitur-fitur lainnya. Dan kita melihat salah satu tren yang bermunculan di tahun 2022 ini adalah mereka banyak menggunakan ad sticker. Nah, jadi di situ Hmm. mereka men-share kayak foto-foto yang dump bulanan, kemudian apa yang relevan saat mereka menjadi mahasiswa, dan juga yang ketiga random screenshot. Nah, kemudian temuan yang lain juga melihat bahwa ternyata di antara berbagai macam platform di Asia Pasifik, Facebook dan Instagram ini memiliki tempat yang tertinggi, memiliki overlapping antara menikmati hiburan dan koneksi. Jadi kembali kepada berbagai macam fitur yang kita sediakan di platform. Temuan yang kedua, dan ini cukup menarik karena ternyata Gen Z ini sangat concern terhadap aksi-aksi sosial. Jadi kita melihat bahwa mereka sangat concern terhadap isu sosial seperti sustainability, Hmm. women empowerment, terus kemudian autentikasi dari sisi personalisasi. Nah, ini jadinya menarik kalau untuk para brand karena 46% dari Gen Z itu melakukan decision making itu berdasarkan bahwa apakah brand ini concern terhadap lingkungan dan Oke. juga sustainability. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu insight buat para brand ke depannya. Yang terakhir, yang ketiga, Gen Z ini sangat concern terhadap personalisasi identitas digital. Jadi mereka adalah generasi digital native pertama karena Gen Z ini adalah generasi pertama yang dari lahir udah ada internet ya Mbak Mhm. Paskalis. Jadi mereka sangat melek terhadap dunia digital dan mereka ternyata menyukai segala hal yang relatable terhadap experience digital seperti AR, VR, dan juga berbagai macam fitur Ah, metaverse lainnya. ini berarti bisa disimpulkan kalau tren-tren itu munculnya dari Gen Z, Mbak Reva? Jadi sebetulnya nggak saya rasa semua generasi bisa menggerakkan tren, Mhm. tapi Gen Z ini tentunya juga salah satu generasi yang penting. Lagi banyak pertanyaan sekarang dari sisi marketers, dari sisi brand, dari sisi creators, karena Gen Z ini kan pasar, baru ya, dan populasinya luas. Jadi kalau kita lihat, total globally ada lebih dari 3,2 miliar Gen Z atau lebih dari 41%. Indonesia sendiri juga banyak sekali karena ada 68 juta Gen Z di Indonesia berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri terakhir. Nah, ini tentunya akan menjadi potensi luas untuk menjadi penggerak ekonomi ke depannya karena mereka juga tadi sudah melek internet, saat mereka lahir juga harga dari device sudah lebih terjangkau, kreator ekonomi bermunculan dan tentunya platform juga sedang berlomba-lomba dengan berbagai Hmm. macam fitur secara rapid diluncurkan. Jadi ini adalah pangsa pasar yang menarik, kita punya harapan besar untuk masa depan kita di Indonesia dan khususnya globally dari generasi Gen Z ke depannya. Oke, ini menarik banget karena, berarti tren yang juga tadi Mbak Revi sebut tuh, generasi Z nih yang biasanya mungkin kelihatannya hura-hura tapi ternyata enggak gitu, di bidang sosial pun mereka cukup tinggi tadi trennya. Tapi melihat dari tren yang muncul yang sudah disurvei juga oleh, Instagram, Mbak Revi melihatnya ini biasanya munculnya dari sebuah lagu atau dari topik tertentu sih tren ini muncul? Iya, kita mungkin berpikir, oh Gen Z senangnya yang hiburan-hiburan aja gitu ya, makanya tadi relatable-nya ke lagu gitu. Tapi sebetulnya tren itu bisa datang dari mana aja gitu. Jadi terutama yang pasti harus otentik, relevan dengan current issue gitu ya. Tapi memang kita nggak memungkiri bahwa menggunakan lagu-lagu yang tren juga bisa membantu. Tapi sebetulnya lebih kepada autentikasi dan juga relevansi. Mmm.
Oke, otentik dan relevansi berarti itu yang harus jadi tips. Nah, ini tips lagi mungkin selain membuat kreator atau konten-konten yang otentik, yang relevan tadi, ada tips lain nggak sih Mbak Revi supaya ini orang-orang semakin banyak yang bisa membuat tren-tren baru di media sosial? Ya, saya rasa setiap akun baik itu kreator ataupun bisnis tentunya punya pangsa pasar masing-masing. Jadi nggak ada one size fits all strategy. Hmm. Yang paling penting itu adalah memahami audiensnya dulu, followernya mereka itu sukanya apa. Jadi nggak perlu copying juga kalau sekarang lagi trennya apa, akhirnya ngikut-ngikutin kalau belum tentu cocok dengan audiens mereka. Jadi terus pelajarin insight dari si akun tersebut apa yang disukai oleh si followernya. Yang kedua tadi aku udah cerita tentang masalah relatable dengan audiens dari sisi autentikasi dan juga kemudian tren-tren yang sedang isu, mungkin sedang menarik. Dan yang paling penting kalau mau menciptakan tren itu adalah sesuatu yang simpel dan mudah ditiru gitu. Jadi Hmm. jangan complicated karena kita harapannya kalau menciptakan tren tentunya akan jadi viral. Jadi orang harus bisa mudah mengcopy dari sisi tren tersebut. Kemudian tadi coba fitur-fitur dari sisi berbagai macam fitur yang tersedia, coba kira-kira jenis konten apa yang paling relevan dan paling cocok, dan juga dari sisi lagu yang lagi tren atau filter yang sedang tren. Mhm. Yang terakhir untuk meningkatkan audiens bisa kolaborasi dengan para kreator juga ataupun kreator dengan sesama kreator sehingga bisa reach wider audience. Apakah tren-tren atau tips-tips ini juga bisa dipraktekkan untuk para UMKM gitu Mbak, bisnis-bisnis yang menggunakan Instagram sebagai sarana penjualannya? Iya pasti, karena sebenarnya definisi kreator itu luas sekali, bukan hanya personal creator, bisa juga dari sisi bisnis atau kalau kita bicara ke depan itu ada virtual creator, kemudian ada AR creator dan lain-lain. Tapi kalau tadi Mbak Fakalis zoom in ke khusus ke UMKM, kita melihat ada beberapa prediksi nih dari tren-tren Gen Z tersebut. Yang pertama, ke depannya di tahun 2023 kita melihat bahwa akan masih terus tinggi interaksi dari konten-konten yang relatable dengan travel dan juga dengan kuliner. Oh. Jadi dari temuan kita melihat bahwa hashtag Pesona Indonesia ini berita bagus buat kita. Ada lebih dari 11 juta digunakan di Instagram di tahun 2022 dan itu sekitar 37% itu digerakkan oleh Gen Z. Jadi ini seharusnya bisa terus meningkat karena kan travel juga mulai open dan Mhm. sebagainya. Kuliner juga demikian karena ya kita melihat bahwa memang orang suka makan, apalagi ini kuliner hashtagnya specifically untuk Indonesia. Jadi UMKM, travel, kuliner itu bisa selalu digunakan untuk kedepannya. Yang kedua, ternyata dari sisi lagu, kita kan mungkin berasumsi biasanya rata-rata kita mayoritas melihatnya ke lagu-lagu barat ya. Tapi Mhm. ternyata temuan Gen Z di Indonesia itu mereka menyukai lagu-lagu lokal. Oh. Jadi satu dari dua Gen Z itu malah memilih salah satu top lagunya Dunia Tipu-Tipu dari Yura, kemudian juga gerakan dari lagu Indonesia seperti tarian Mendung Tanpa Udar yang diciptakan oleh salah satu musisi dari Madiun, Heeh. itu ternyata malah banyak digunakan. Jadi ini harapan yang sangat positif untuk Mmm. kemajuan industri musik juga ke depannya. Nah, yang terakhir elemen dari Gen Z dari sisi avatar dan digital. Jadi kita melihat bahwa 65% dari Gen Z itu mengharapkan ke depannya akan semakin melihat makin banyak fitur-fitur metaverse seperti AR, VR, NFT dan lain-lain. Nah, ini harusnya bisa diterapkan oleh semua bisnis terutama UMKM untuk bisa menggarap dan meningkatkan bisnis audiens mereka. Oke, ini banyak sekali tipsnya, tentunya harapannya bisa dipakai. Tadi Mbak Devi juga cerita di tahun 2023 supaya bisnisnya juga makin banyak, makin bagus begitu dengan menggunakan media sosial tadi. Mbak Devi terima kasih banyak insight-nya pada pagi hari ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mbak Devi, sampai ketemu lagi.